Respect! Halo, Assalamualaikum masyarakat Pak Prabowo. Gimana? Masih suka bikin status WA nih buat nyindir orang? Jangan ya guys ya, karena statusnya lebih cocok buat nyindir diri sendiri tuh. Kembali lagi bersama aku Vita Lavita di channel Papan Hijau. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang cukup fenomenal yang meraih 4 penghargaan dari 6 kategori Academy Awards 2020 alias Piala Oscar. Tak lain dan tak bukan adalah Parasit. Nyebutinnya Parasite dari negeri Ginseng. Gak usah lama-lama lagi, pasang headsetnya, ambil posisi nyaman, dan kita saksikan. Yah, omoshiroi! Scene diawali memperlihatkan sebuah keluarga miskin yang tinggal di rumah semi basement di Seoul dan selalu mengharapkan koneksi wifi dari kafe-kafe terdekat. 그래서 이 근처에 카페소로 생긴 건가? Mereka hidup serba kekurangan dan mengandalkan penghasilan lewat melipat dus pizza. 아, 이봐요. 그 대신에 대신에? 이게 그렇게 간단한 문제가... Di keluarga ini terdiri dari 4 orang. Ayahnya bernama Kim Ki-taek, ibunya bernama Chung Suk, anak laki-lakinya bernama Ki-woo, dan anak perempuannya bernama Ki-jung. Suatu ketika, temannya Ki-woo yang bernama Min-hyuk datang ke rumah mereka. Min-hyuk ini adalah teman kuliahnya Ki-woo sebelum Ki-woo memutuskan berhenti karena tidak punya biaya. Ternyata Min-hyuk menawarkan Ki-woo untuk menggantikan dirinya menjadi guru les bahasa Inggris pribadi untuk anak keluarga kaya. Min-hyuk berencana melanjutkan pendidikan ke luar negeri sehingga dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan guru les pribadi di rumah orang kaya tersebut. Kenapa Min-hyuk menawarkan Ki-woo? Ya, karena Min-hyuk tahu bahwa sebenarnya Ki-woo adalah anak yang pintar, cuman terkendala biaya saja sehingga tidak bisa melanjutkan kuliah. 진지해. Kejadian seperti ini banyak terjadi di negara kita sih ya. Terkendala biaya sehingga pendidikan pun terhambat. Siapa yang harus kita salahkan coba? Oke lanjut. Tanpa pikir panjang dan dikarenakan penghasilan melipat dus pizza tidak mencukupi, Ki-woo langsung menyetujui tawaran tersebut. Tapi Ki-woo sendiri tidak memiliki ijazah kuliah. Dia meminta adik perempuannya Ki-jung untuk membuat ijazah palsu dengan Photoshop. 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 마무리. 죽을래? Setelah ijazah selesai, Ki-woo berangkat ke rumah orang kaya yang dimaksud. Rumahnya seperti ini ya, sebelum masuk harus bicara lewat bel dulu, kayak rumah saya lah. 누구세요? Sesampainya di sana, Ki-woo disambut oleh pembantu dan berkenalan dengan Nyonya Park, ibu dari anak yang akan diajarinya. 내년 수능 때까지 민혁 쌤 Ki-woo pun langsung diterima karena dia direkomendasikan oleh Min-hyuk yang merupakan orang kepercayaan Nyonya Park karena sudah bertahun-tahun mengajari anaknya les bahasa Inggris. Ini dia anaknya yang diajari, yang bernama Dahye. Seperti yang dijelaskan tadi ya, Ki-woo ini memang pintar dan punya ilmu untuk mengajar. Selain pintar, Ki-woo ini juga lumayan ganteng. Gantengnya pacarku, yang membuat Dahye mulai tumbuh bibit-bibit rasa cinta kepada Ki-woo. 만약 지금 실전수 이거 봐. 이게 뭐야? 앞으로 치고 나 심장이 Selesai mengajar, Ki-woo langsung dibayar oleh Nyonya Park sebagai ya kayak uang muka gitulah dan melihat kualitas dirinya cukup baik dalam mengajar. 감사합니다. Selanjutnya, ternyata Nyonya Park memiliki anak kedua yang bernama Dasong. Dia merupakan anak yang aktif dan juga membutuhkan guru les pribadi tapi di bidang seni. Nyonya Park menjelaskan bahwa beberapa guru private seni sudah pernah dicoba untuk mengajar Dasong, tapi tidak pernah ada yang betah karena Dasong merupakan anak yang aktif dan susah diam, sehingga itu membuat Nyonya Park khawatir mengira bahwa anaknya itu autis. Ki-woo memanfaatkan kesempatan itu untuk memasukkan adik perempuannya menjadi gurunya Dasong.
Kiwo mengatakan kepada Nyonya Park bahwa dia punya sepupu yang kuliah di jurusan seni di Universitas Illinois, Amerika Serikat. Jadi dia nggak mengatakan kalau itu adiknya, dia mengatakan kalau itu sepupunya, biar Nyonya Park percaya dan mau menerima Ki Jung untuk bekerja. Kiwo mengatakan bahwa sepupunya ini memiliki keahlian dalam mengajar anak-anak yang aktif seperti Dasong. Berkat informasi dari Kiwo, Nyonya Park pun setuju untuk mencoba menggunakan jasa sepupunya Kiwo ini. Ya istilahnya coba-coba dulu lah, siapa tahu cocok. Kayak kaum buaya saat lagi deketin cewek. Keesokan harinya, Kiwo dan adiknya datang ke rumah keluarga Park. Ki Jung merubah namanya menjadi Jessica. 얘기 천천히 다 나누시고 저는 다 해석을. 아니 근데 지금 Kemudian Kiwo melanjutkan mengajar Dahe. Dan bibit-bibit cinta semakin besar. Lalu apa yang terjadi? Ya, ini dia. Kita sensor aja. Banyak anak di bawah umur yang nonton. Di satu sisi, Jessica juga mulai untuk mengajar Dasong. Jessica cukup bisa meyakinkan Nyonya Park bahwa dia memang bisa mengajar Dasong. 어머님, Kemudian Tuan Park pulang. Nyonya Park mengenalkan Jessica, guru seni baru anak mereka, kepada suaminya. 제시카, this is 동희. Lalu Tuan Park menyuruh supirnya untuk mengantar Jessica pulang. 쌤 좀 모셔다 드리지 뭐. Memanfaatkan situasi ini, Jessica melepaskan sempaknya dan meninggalkannya di mobil Tuan Park. Maksudnya supaya apa nih? Nanti kita jelaskan. Nah, keesokan harinya saat sedang di perjalanan, Tuan Park menemukan sempak perempuan di mobilnya. Lalu menceritakan itu kepada istrinya dan mencurigai bahwa supirnya telah melakukan skidi pop-up di mobil miliknya. Itu hal yang sangat pantang bagi mereka, karena ya mereka ini keluarga terhormat, ya kan? Akhirnya, supirnya Tuan Park pun dipecat. Lalu, Nyonya Park menceritakan kepada Jessica bahwa mereka telah memecat supir mereka. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, Jessica menawarkan supir baru kepada Nyonya Park. Tak lain dan tak bukan adalah, ya, ayahnya sendiri. Jessica mengatakan kepada Nyonya Park bahwa dia punya paman yang ditinggal di Chicago, Amerika, dan sudah biasa bekerja sebagai supir selama puluhan tahun. Paman yang dia maksud itu adalah ayahnya sendiri. Karena tak ada pilihan lain, Nyonya Park menyetujui hal tersebut. 잘 아는 사람 소개가 아닌다면은 진짜로. Keesokan harinya, Kiwo mengajak ayahnya ke showroom mobil Mercy sambil mempelajari fitur-fitur apa aja yang ada di mobil tersebut. 오 선생님 Selama menjadi supir Tuan Park, ayahnya Kiwo dan Jessica ini cukup profesional loh. Karena Tuan Park sempat mengetes cara nyopirnya menggunakan segelas kopi. 38 역시 코너링이 훌륭하시네요. Sebelum kita lanjut, 3 orang anggota keluarga sudah masuk bekerja di keluarga Tuan Park nih. Sisa ibunya mereka, apakah bisa masuk juga? Kira-kira pekerjaan apa yang akan ibu mereka dapatkan? Ada yang bisa nebak? Tulis ya di kolom komentar. Yuk kita lanjut. Kiwo mendapat informasi dari Dahe bahwa pembantu mereka itu sangat alergi terhadap buah persik. Memanfaatkan informasi itu, Kiwo, adiknya, dan ayahnya membuat skenario supaya si pembantu terlihat seperti kena TBC yang bisa menular ke keluarga Tuan Park. Yang mana efek alergi terkena buah persik bagi si pembantu persis seperti gejala orang TBC. Ada aja ya akal bulus mereka, tapi ternyata skenario itu berhasil. Dengan berat hati, si pembantu pun akhirnya dipecat. Padahal telah bertahun-tahun bekerja dengan keluarga Tuan Park ini. Emang jahat ya keluarga si Kiwo ini, bakalan kena karma deh. Kita lihat aja nanti. Di tengah perjalanan, Kim dengan Tuan Park. Tuan Park mengeluh soal tidak adanya pembantu di rumah mereka, yang mana istrinya sendiri tidak bisa memasak dan juga tidak bisa berbenah rumah. Maklum lah ya, nyonya besar kan, kayak aku gini loh, gak bisa merangkap pembantu.
Dengan cepat, Kim ayahnya Ki-woo memberikan Tuan Park kartu nama sebuah yayasan, yang mana kartu nama itu buatan Ki-jung anak perempuannya. Desainnya elegan dan meyakinkan. Kim mengatakan bahwa kartu nama itu adalah yayasan yang bisa menyalurkan pembantu secara profesional. 이 면접을 하기로 되어 있던 Akhirnya, ibu mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut dan bekerja sebagai pembantu. Komplit sudah seluruh anggota keluarga ini bekerja di kediaman Tuan Park. Sampai di sini gimana nih teman-teman? Ada yang tertarik untuk mencoba trik keluarga ini di dunia nyata? Kalau ada yang sudah melakukan dan berhasil, kabarin ya, karena aku juga mau nih. Lanjut. Suatu ketika, Tuan Park dan keluarganya berencana akan melakukan camping di hutan. Ya, semacam liburan keluarga gitulah. 네, 내추럴 밸런스. 저 이제 준이, 배. 송이 강아지 버전이 쭈이다. Hal tersebut dimanfaatkan oleh keluarga parasit ini untuk berkumpul dan merasakan menjadi seolah-olah pemilik rumah keluarganya Tuan Park. Duh, betapa nikmatnya ya menjadi orang kaya dengan semua fasilitas yang ada di rumah tersebut, walaupun untuk sesaat. 좀 발랑 까진 것 같진 않고. 나 그럼 이거 Tiba-tiba, tak lama kemudian, bel berbunyi. Ternyata itu adalah si pembantu yang dipecat kemarin datang ke rumah tersebut. 같이 내려가 보시겠어요? 금방 갈 거예요. Selama ini, si pembantu itu rupanya menyembunyikan suaminya di basement rumah itu. Kurang lebih selama 4 tahun. Dia terpaksa melakukan itu karena mereka terlilit hutang dan suaminya ini dikejar-kejar oleh debt collector. 됐었니? Basement tersebut memang terlihat seperti rumah ya. Lengkap dengan tempat tidur dan ada toiletnya loh. Ki-woo, ayahnya dan adiknya menguping pembicaraan antara ibunya dengan si pembantu itu. Namun tiba-tiba mereka terjatuh. Jadi ketahuan deh akhirnya sama si mantan pembantu itu apa yang telah dilakukan sama mereka. Dan tak lupa si mantan pembantu itu buru-buru merekam kelakuan mereka sebagai bukti. Jadi saat ini tuh kondisinya saling kunci-mengunci gitu ya. Si mantan pembantu pun mengajak suaminya untuk keluar dari basement untuk menikmati fasilitas yang ada di rumah tersebut. Tiba-tiba keluarga Ki-woo menyerang si mantan pembantu itu dan suaminya dan berencana akan mengambil HP-nya untuk menghapus bukti. Lalu saat hampir berhasil menghapus barang bukti, tiba-tiba suara telepon berdering. Ya, tiba-tiba Nyonya Park bilang bahwa mereka batal kemah karena sungai meluap dan daerah perkemahan tidak bisa digunakan. Huru-hara pun terjadi, mereka keteteran untuk membereskan semua yang berantakan. Mana si Nyonya Park minta dibuatin ramen udon lagi dan akan sampai dalam waktu 8 menit. Keburu nggak tuh? Si mantan pembantu pun sempat mencoba berlari ke atas untuk memberitahu kepada Nyonya Park terkait semuanya. Tapi naas, si mantan pembantu itu ditendang oleh ibunya Ki-woo dan terjatuh yang mengakibatkan kepalanya terbentur tembok. Setelah membereskan si mantan pembantu dan suaminya dengan cara mengikat mereka, kemudian ayahnya si Ki-woo keluar dari basement dan bersembunyi di bawah meja bersama dengan kedua anaknya. 미쳤어. 아줌마 좀. Karena tidak jadi berkemah, Dasong anaknya Tuan Park pun melakukan kemah di halaman rumah. Sementara Tuan Park dan istrinya duduk di sofa sambil memantau dari dalam. Sementara itu, di bawah meja sofa tempat Tuan Park dan istrinya berada, bersembunyi Kim, Ki-woo, dan Ki-jung. Sambil menunggu momen yang aman untuk keluar dari rumah tersebut, Kim sempat mendengar obrolan Tuan Park dan istrinya, yang mana Tuan Park mengatakan bahwa Kim itu aroma badannya bau, seperti bau lobak basi atau rebusan kain. Mendengar hal itu, Kim merasa sakit hati. Tapi mau gimana lagi, Tuan Park kan bosnya, jadi ya terima aja.
Akhirnya Tuan Park dan istrinya pun tertidur. Segera mereka keluar dari rumah itu. Keesokan harinya, Nyonya Park berencana akan mengadakan pesta ulang tahun Dasong. Mereka juga mengundang Kiwo, Jessica, dan juga Kim, beserta beberapa teman dari Tuan Park dan istrinya. Saat sedang menyupiri Nyonya Park, Kim kembali tersinggung dengan sikap Nyonya Park yang tutup hidung, seakan-akan mengatakan, "Kok bau kali lah di sini?" 2 kali sudah dia merasa tersinggung. 2 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Nah, gitulah ya. Karena yang berulang tahun itu Dasong, Tuan Park mengajak Kim untuk bermain Indian-Indianan. Karena memang si Dasong itu sangat menyukai Indian. Momen orang lagi fokus untuk merayakan ulang tahun Dasong ini tidak disia-siakan oleh Kiwo. Dia pergi menuju ke basement tempat si mantan pembantu dan suaminya berada. Bermaksud akan membunuh mereka berdua supaya aksi mereka tetap mulus dan tidak ada yang bisa dibocorkan. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh suami si mantan pembantu itu. Kepala Kiwo dihajar menggunakan batu. Kiwo pun sekarat. Ternyata si ibu pembantu tadi sudah tewas akibat geger otak yang kepalanya sempat terbentur karena jatuh dari tangga. Hal itu membuat suaminya bertekad untuk balas dendam kepada keluarga Kiwo. Selesai menghabisi Kiwo, dia mengincar Jessica. Jessica pun langsung ditusuk dan sekarat. Dan Kim berusaha untuk menolong anaknya itu. Ibunya Kiwo berusaha menyerang pria itu. Sementara Dahe membawa dan menyelamatkan Kiwo yang memang sangat bucin dengan Kiwo. Ibunya Kiwo dengan tangguh dan berhasil membunuh pria tersebut. Tapi tiba-tiba Tuan Park kembali menyindir tentang bau badan Kim untuk yang ketiga kalinya. Itu menyebabkan Kim memuncak dan membunuh majikannya tersebut. Semua orang tampak terkejut dan terheran-heran. Mengapa Kim melakukan hal gila itu? Tuan Park tewas seketika di tempat. Jadi kayak sambungan lagu tadi ya. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh jangan. Tahu nggak tuh lagunya? Jadi setelah membunuh Tuan Park, Kim langsung melarikan diri dan menghilang. Kemanakah Kim berada? Tonton terus ya, dikit lagi nih. Sebulan kemudian, akhirnya Kiwo terbangun dari pingsannya. Dia langsung diwawancarai polisi untuk dimintai keterangan tentang apa yang terjadi. Tapi yang dilakukan Kiwo adalah berpura-pura gila supaya dia terbebas dari hukuman. Cerdas juga nih orangnya. Dan nasib Kijung ialah ia tewas karena kehabisan darah. Kim ternyata selama ini berada di basement rumah tersebut supaya terhindar dari pencarian polisi dan selalu keluar setiap tengah malam di rumah itu untuk mengambil makanan dan bertahan hidup. Sementara rumah mewah itu sekarang sudah ganti kepemilikan dan dijual ke orang lain. Film pun mamat. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan selalu berbuat tamak dan serakah karena itu akan menimbulkan karma buat kita sendiri. Kan ada istilahnya tuh, tabur tuai. Hikmah yang lain, jangan suka menghina orang ya. Bau badan lah, bau ketek lah, karena ada istilah lautan bisa diukur kedalamannya, tapi hati orang tidak. Dalam gak tuh? Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Aku tengok-tengok masih dikit loh subscribernya itu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.